Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mendengar radio Syuba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam siaran yang penuh keberkahan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengadakan kultum dengan tema dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Tema ini sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Karena ia mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tujuan akhir, melainkan tempat menanam bekal untuk kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ba'taghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dari ayat di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa hidup ini harus seimbang. Kita boleh bekerja, boleh berdagang, boleh bertani, menjadi pegawai, menjadi pengusaha, tetapi jangan sampai dunia membuat kita lupa akhirat. Gunakan nikmat, harta, dan kemampuan yang Allah berikan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Namun, tetap perhatikan kebutuhan dan tanggung jawab kita di dunia. Jangan hanya fokus pada dunia dan melupakan akhirat, tetapi juga jangan meninggalkan dunia sepenuhnya atas nama ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, hidup ini seperti ladang. Apa yang kita tanam di dunia ini akan kita petik hasilnya di akhirat. Kalau seorang petani ingin panen padi, ia harus mengolah tanahnya, menanam benih, menyiram, memupuk dan merawat, serta bersabar menunggu waktu panen. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang petani duduk diam lalu berharap sawahnya menghasilkan padi. Begitu juga kita. Tidak mungkin kita berharap surga kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah dan tidak pernah menanam amal kebaikan. Marilah, di bulan yang penuh berkah ini kita tingkatkan kualitas ibadah dan perbanyak amal kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu ibadah yang mana yang Allah Subhanahu wa taala terima dan amal kebaikan yang mana yang akan membawa kita ke surga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Artinya, yang paling dekat adalah kematian. Cepat atau lambat,
kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kita bawa bukan rumah, bukan mobil, bukan jabatan, tetapi amal ibadah dan amal kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dunia diibaratkan sawah atau ladang, maka pertanyaannya, apa yang sudah kita tanam? Yang pertama, menanam iman. Iman adalah benih utama. Tanpa iman, amal tidak berarti. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebaikan dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dalam ajaran Islam, iman tidak ditanam dengan benda fisik, tetapi dipupuk dan disuburkan dengan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, berzikir kepada Allah, dan masih banyak amalan yang dapat memupuk keimanan kita. Walau sibuk bekerja, jangan tinggalkan sholat. Walau lelah mencari nafkah, jangan tinggalkan zikir dan berdoa kepada Allah. Pendengar radio Syuiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanam amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh dan solehah yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungkan. Sudahkah kita punya amal jariah? Sudahkah kita menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah? Sedekah itu tidak harus besar. Yang penting ikhlas. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Jangan tunggu kaya untuk berbagi, karena harta tidak dibawa mati. Karena seringkali bukan soal besarnya sedekah yang kita berikan, tetapi soal kepedulian kita kepada sesama yang membutuhkan. Pendengar yang berbahagia. Yang selanjutnya, menanam akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa gunanya rajin ibadah kalau masih suka menyakiti orang lain? Apa gunanya kaya kalau sombong dan kikir? Apa gunanya jabatan kalau kita zalim? Akhlak adalah pupuk bagi amal kita. Jujur dalam berdagang, amanah dalam bekerja, sabar dalam menghadapi ujian, santun dalam berbicara, itu semua adalah tanaman akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ashr ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kerugian terbesar dalam hidup ini bukan kehilangan harta, tetapi kerugian terbesar adalah kehilangan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang sibuk pagi sampai malam, lupa sholat, lupa keluarga, lupa akhirat. Dunia ini sementara, umur kita terbatas. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang sudah kita tanam? Apakah sawah kita penuh pahala? Atau justru penuh dosa? Naudzubillah min dzalik. Mendengar yang dirahmati Allah, selama nafas masih ada, ladang masih terbuka,
Selama jantung masih berdetak, pintu taubat masih terbuka. Jangan menunda taubat. Jangan menunda kebaikan. Jangan menunggu tua untuk rajin ibadah. Karena kita tidak pernah tahu kapan panen itu tiba. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita terus perbaiki diri, perbaiki ibadah kita, perbanyak amal soleh sebagai tanaman yang akan kita panen kelak di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dunia ini sawah dan ladang, pastinya di situ ada gulma atau rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Dalam kehidupan kita, gulma itu bisa berupa iri hati, yaitu perasaan tidak senang atau kurang nyaman ketika melihat orang lain memiliki kelebihan, keberhasilan, atau nikmat yang kita inginkan. Iri hati itu manusiawi. Hampir semua orang merasakannya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyikapinya. Mendengar yang dirahmati Allah, iri hati bisa menjadi racun jika dibiarkan, tetapi bisa menjadi motivasi jika diarahkan dengan benar. Semoga hati kita selalu lapang, penuh syukur, dan dijauhkan dari iri hati yang merusak. Pendengar yang dirahmati Allah, yang selanjutnya dengki. Dengki adalah perasaan tidak suka atau tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Lalu muncul keinginan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dengki itu seperti api yang membakar kayu bakar. Ia menghabiskan pahala kebaikan. Yang selanjutnya, sikap sombong, yaitu merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia adalah penyakit hati yang bisa merusak amal dan hubungan dengan sesama. Yang selanjutnya, riya atau ingin dipuji, yaitu melakukan sesuatu kebaikan bukan karena Allah, tetapi agar dilihat, diperhatikan, dan dipuji oleh orang lain. Semoga setiap amal yang kita lakukan benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dilihat atau dihargai oleh orang lain. Yang selanjutnya, yaitu lalai dari ibadah. Keadaan di mana kita mengabaikan, menunda atau tidak serius dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dicabut, gulma-gulma itu akan menggerogoti pahala yang kita miliki. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab memahami betul bahwa dunia ini hanya ladang, hanya sementara. Mereka punya kedudukan tinggi, bahkan menjadi pemimpin besar, namun hidupnya sederhana. Mengapa? Karena mereka tahu yang penting bukan seberapa luas sawah kita, tetapi seberapa berkah hasil panennya. Mereka fokus menanam amal, bukan menikmati dunia secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu. Amin. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah, mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat menanam sebanyak-banyaknya amal soleh. Mari kita jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah. Mari kita jadikan hidup kita bermakna untuk akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Terlebih di bulan yang mulia ini, mari kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak sedekah, berbanyak menanam amal soleh. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, bukan di hati kami. Jadikanlah kami orang-orang yang menanam kebaikan,
dan memanen kebahagiaan di akhirat. Ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.